Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera dan berkah dalam. Kami, di Pendalaman Iman Katolik Online, menyadari di antara kita semua umat seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak sempat ataupun kurang tertarik untuk membaca Alkitab, maka dari itu kami memberikan rangkuman intisari isi masing-masing kitab per kitab dari Alkitab sesuai judul yang tertera di bawah ini. Maka diharapkan kita dapat memahami isi dalam masing-masing kitab tersebut. Selamat menyimak. Kitab Ezra dan Nehemia. Dalam kebanyakan Alkitab modern, kedua kitab ini dipisah. Tapi pemisahan ini dilakukan lama setelah kitab ini ditulis. Kitab ini pada awalnya merupakan karya terpadu yang ditulis oleh satu orang. Kisah ini terjadi setelah Babel menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci dan membawa banyak orang ke pengasingan. Dan kisah dalam kitab ini terjadi 50 tahun kemudian, serta menceritakan tentang kembalinya sebagian umat Israel ke Yerusalem dan apa yang terjadi ketika mereka membangun kembali kota dan kehidupan mereka di sana. Secara khusus, kitab ini berfokus pada 3 pemimpin kunci yang memimpin upaya pembangunan kembali. Ada Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Dan rancangan kitab ini berfokus pada upaya masing-masing pemimpin tersebut. Zerubabel memimpin sekelompok besar orang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Lalu sekitar 60 tahun kemudian, Ezra tiba di Yerusalem untuk mengajar Taurat dan membangun kembali komunitasnya. Dan kemudian dia diikuti oleh Nehemia yang memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan ketiga kisah ini dirancang untuk menjadi paralel. Masing-masing dimulai dengan Raja Persia yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengirim pemimpin ke Yerusalem dan dia memberi sumber daya dan dukungan. Dan kemudian masing-masing pemimpin menghadapi pertentangan dalam usaha mereka yang kemudian bisa mereka atasi. Namun dengan cara yang mengarah kepada antiklimaks yang aneh di ketiga bagian tersebut. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana jalan ceritanya. Jadi kisahnya dimulai dengan sebuah keputusan dari Kores, Raja Persia. Dia digerakkan Allah untuk mengizinkan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Dan penulis mengatakan bahwa hal ini menggenapi sebuah janji yang dibuat oleh Nabi Yeremia bahwa orang-orang buangan suatu hari akan kembali ke Yerusalem. Sekarang penggenapan ini seharusnya memicu harapan kita pada banyak janji kenabian lainnya, bahwa pengasingan bukan akhir dari kisah ini. Kita memiliki harapan akan Raja Mesianik masa depan dari garis keturunan Daud. Kita memiliki harapan akan sebuah Bait Suci yang dibangun kembali di mana kehadiran Tuhan akan tinggal bersama umatnya. Harapan bagi kerajaan Allah untuk datang atas semua bangsa dan membawa berkat-Nya seperti yang telah Dia janjikan kepada Abraham. Sehingga dengan segala pengharapan inilah, kita membaca kisah tentang Zerubabel. Nama Zerubabel berarti ditanam di Babel. Dia mewakili generasi yang lahir di pengasingan di Babel, dan dia memimpin gelombang kembalinya orang Israel ke Yerusalem. Setelah mereka menetap di sana, mereka membangun kembali mezbah untuk mempersembahkan korban, dan kemudian membangun Bait Suci, upacara peletakan fondasi, dan kemudian pentahbisan Bait Suci. Ini adalah momen-momen penting. Kisah masa lalu tentang kemah suci dan pentahbisan Bait Suci hendaknya tetap kita ingat. Ini adalah saat di mana awan api kehadiran Allah seharusnya turun. Dia tinggal dengan umatnya, namun itu tidak terjadi. Jadi sementara beberapa orang bersorak-sorai untuk Bait Suci yang baru ini, para tua-tua yang pernah melihat Bait Suci Salomo menangis dalam kesedihan. Ini tidak sebanding dengan kejayaan di masa lalu atau harapan mereka untuk masa depan. Dan disinilah kita mendapati kisah pertama tentang pertentangan yang sangat aneh. Jadi cucu-cucu orang Israel yang tidak dibawa ke pengasingan selama ini tinggal di Yerusalem. Dan mereka datang untuk menawarkan bantuan untuk membangun kembali Bait Suci. Dan Zerubabel menolak. Zerubabel berkata, "Engkau tidak memiliki bagian dalam Bait Suci kami." Dan ini tentu saja memicu konflik yang kemudian diatasi oleh Zerubabel. Tapi ini sangat aneh. Karena para nabi mendapat penglihatan bahwa semua suku Israel akan berkumpul dengan semua bangsa untuk berpartisipasi dalam penyembahan Allah Israel ketika kerajaan Allah pada akhirnya datang. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah momen antiklimaks. Di bagian selanjutnya, kita akan dibawa maju 60 tahun kemudian, dan kita diperkenalkan kepada sosok Ezra. Dia adalah seorang pemimpin di antara orang-orang Israel yang diasingkan di Babel. Dan dia adalah seorang ahli Taurat dan seorang guru Taurat. Dan oleh karena itu, dia diangkat oleh Artasasta, Raja Persia, untuk memimpin gelombang lain kembalinya orang-orang buangan ke Yerusalem. Dan Ezra ingin membawa pembaruan spiritual dan sosial di antara orang-orang itu. Harapan kita sangat tinggi. Namun lagi-lagi kita sampai pada momen antiklimaks lainnya dalam kisah ini.
Esra mendapati bahwa banyak orang Israel yang diasingkan yang telah kembali, telah menikahi orang-orang bukan buangan yang selama ini tinggal di sekitar Yerusalem. Sebagian dari mereka bukanlah orang Israel, dan sebagian lagi adalah orang Israel. Lalu Esra mengumumkan perintah dari Taurat bahwa bangsa Israel harus kudus dan terpisah dari orang Kanaan kuno. Dan kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem sama saja seperti orang Kanaan. Mereka akan merusak orang-orang buangan. Jadi Esra menaikkan doa pertobatan. Dan ini sangat menyentuh hati. Tapi kemudian dia mengumpulkan semua pemimpin dan memberlakukan peraturan perceraian yang mengatakan semua perkawinan ini harus dibatalkan. Para wanita dan anak-anak diusir. Dan kemudian, peraturan tersebut hanya dijalankan sebagian setelah diterimanya daftar beberapa pria yang menceraikan istri mereka. Kisah ini sangat aneh untuk beberapa alasan. Pertama-tama, Allah tidak pernah memerintahkan Esra untuk melakukan semua ini, namun pemimpin-pemimpin Yerusalemlah yang membuat Esra membuat peraturan ini. Kedua, Nabi Maleaki yang hidup pada zaman yang sama mengatakan bahwa orang-orang buangan harus menjaga kemurnian. Namun dia juga mengatakan bahwa Tuhan menentang perceraian. Dan karena itu, beragam dampak dari keputusan ini sesuai dengan pola penutup anti klimaks yang aneh, yang membawa kita ke bagian selanjutnya tentang Nehemia. Dia adalah seorang pejabat Israel yang melayani di pemerintahan Persia. Dan ketika dia mendengar tentang kerusakan tembok Yerusalem, dia berdoa dan kemudian mendapatkan izin dari Raja Persia, Artasasta, untuk pergi dan membangun kembali temboknya. Raja bahkan memberi mereka pengawal bersenjata dan semua sumber daya. Jadi setelah tiba di Yerusalem, dia memulai proyek pembangunan. Dan dia juga menghadapi pertentangan dari orang-orang yang telah tinggal di sekitar Yerusalem. Sekali lagi, kita menghadapi ketegangan dalam kisah ini. Nabi Zakaria yang hidup pada zaman yang sama mengatakan bahwa Yerusalem baru kerajaan Allah akan menjadi kota tanpa tembok. Hadirat Allah akan melingkupinya sehingga orang-orang dari segala bangsa akan datang dan bergabung dengan umat perjanjian. Tetapi Nehemia nampaknya bertindak dengan visi yang berlawanan. Dia memberitahu orang-orang di sekitar Yerusalem bahwa mereka tidak memiliki bagian di Yerusalem. Dan ini tentu saja memicu permusuhan di antara mereka. Dan Nehemia menjalankan visinya untuk Yerusalem dengan integritas dan keberanian. Mereka harus membangun kota dengan penjagaan bersenjata untuk melindungi mereka. Kita terus bertanya-tanya, bisakah semua konflik ini ditangani dengan cara yang berbeda? Ini semua membawa kita pada kesimpulan dari kitab ini yang terdiri dari dua bagian. Pertama-tama positif dan kemudian negatif. Esra dan Nehemia menggabungkan kekuatan untuk menghasilkan pembaruan spiritual di antara kaum Israel. Mereka mengumpulkan semua orang buangan bersama-sama untuk sebuah perayaan. Mereka membaca dan mengajarkan Taurat kepada semua orang selama 7 hari. Dan kemudian mereka merayakan pesta kuno Pondok Daun untuk mengingat kesetiaan Allah. Mulai dari perjalanan keluar dari Mesir dan perjalanan di padang gurun. Kemudian mereka menaikkan doa pengakuan dosa. Mereka bersumpah untuk memperbarui perjanjian, menaati semua perintah Taurat, dan mereka mengakhirinya dengan perayaan besar atas bait suci, tembok Yerusalem. Dan kita berpikir ini bisa menjadi titik balik, tapi ternyata tidak. Kitab ini berakhir dengan sebuah kekecewaan yang mendalam. Nehemia berkeliling kota dan dia menemukan bahwa orang-orang belum memenuhi sumpah perjanjian mereka. Jadi usaha Zerubabel gagal, karena ia menemukan bait suci terbengkalai dan dikelola oleh orang-orang yang tidak cakap. Kemudian dia menemukan bahwa usaha Esra terancam gagal. Dia menemukan bahwa semua orang melanggar Taurat. Orang-orang bekerja pada hari Sabat, dan bahkan pekerjaannya di tembok Yerusalem dilibatkan. Karena orang-orang mendirikan pasar di sekitar tembok Yerusalem dan bekerja pada hari Sabat. Dan Nehemia menjadi sangat murka. Dia memukuli orang-orang. Dia menarik rambut mereka dan berteriak, "Taatilah perintah Taurat." Kata-kata terakhirnya adalah sebuah doa. Kiranya Tuhan akan mengingatnya karena setidaknya dia sudah mencoba. Dan kitab ini berakhir. Maksud saya ini sangat aneh. Tapi kita sudah siap untuk itu kan? Momen-momen anti klimaks ini secara sengaja dirangkai di dalam rancangan kitab ini. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan. Apa sih kontribusi kitab ini bagi alur cerita Alkitab? Ingatlah bahwa kitab ini dimulai dengan membangkitkan harapan kita dan janji nubuatan tentang Mesias, bait suci, kerajaan Allah, dan kemudian tidak satu pun yang terjadi. Jadi meskipun sekarang bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, keadaan spiritual mereka nampaknya tidak berubah sejak sebelum pengasingan. Dan meskipun Esra dan Nehemia sudah melakukan usaha terbaik mereka,
Namun reformasi politik dan sosial mereka di antara kaum Israel tidak menyoroti masalah yang mendasar dengan hati mereka. Jadi apa yang ditunjukkan kitab ini adalah kebutuhan yang sama yang disoroti oleh Nabi Yeremia dan Yehezkiel. Apa yang dibutuhkan oleh umat Allah adalah transformasi hati yang menyeluruh jika mereka ingin mencintai dan mematuhi Allah mereka. Jadi kitab ini berakhir dengan sebuah kekecewaan. Ya, tapi itu memaksa kita untuk terus membaca kitab hikmat dan kitab nubuatan untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan Allah untuk menggenapi janji perjanjiannya yang besar. Tapi untuk sekarang, itulah isi kitab Ezra Nehemia.